Halo guys, Gubernur Jawa Tengah panik ketakutan. Warga Jawa Tengah ramai-ramai kompak menolak untuk membayar pajak. Kini kantor Samsat di Jawa Tengah kebanyakan sepi guys. Oke guys, kenapa bisa seperti itu? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Gak kapok dengan kasusnya Sudewo gara-gara menaikkan pajak. Di demo masyarakatnya sendiri, ini Gubernur Jawa Tengah sekarang panik. Viralnya seruan masyarakat stop bayar pajak serentak di Jateng mulai berdampak sepi pada Samsat. Sudah tahu mau puasa seperti ini, sudah tahu ekonomi masyarakat lagi sulit, malah menaikkan pajak. Ini nggak kapok-kapok ya teman-teman di Jawa Tengah ini. Kemarin Pati, sekarang apakah lebih besar lagi? Nggak kapok dengan Sedang viral di media sosial postingan Gubernur Jawa Tengah M. Lutfi panik. Viralnya seruan masyarakat stop bayar pajak serentak di Jateng mulai berdampak sepi di Samsat. Dan juga ada unggahan dari seorang netizen bernama Ida Purwanti. Beliau mengatakan, pantesan aku pajak biasa ngantri ini kok sepi banget padahal jam 11 siang. Biasanya pas rame-ramenya jam segitu. Tahu gitu aku juga nggak mau bayar pajak. Hal ini pun menjadi sorotan salah seorang anggota DPR RI bernama Didi Haryadi. Beliau menyoroti ribetnya membayar pajak di negara Republik Indonesia. Beliau mengatakan seharusnya masyarakat yang mau membayar pajak itu dipermudah. Ini era digital, masyarakat tinggal setor selesai, tidak perlu fotokopi ini, harus mengantri itu. Inilah yang mengakibatkan masyarakat di Indonesia sudah mulai jenuh untuk membayar pajak. Semoga pelayan pajak di negara Republik Indonesia ini mempermudah sistemnya. Tidak perlu lagi birokrasi fotokopi ini, ngantri itu. Salam wajah langsa. Aksi keren warga Jawa Tengah, saya acungin jempol. Warganya kompak tidak mau bayar pajak kendaraan roda 2, roda 4, saya akuin jempol. Mantap. Gimana nih provinsi lain? Masa kalah sama Jawa Tengah? Jawa Tengah top, lanjutkan, salam waras. Kalian setuju nggak kalau kita sebagai rakyat Indonesia nggak usah bayar pajak? Jadi sekarang ini di media sosial itu ada seruan untuk stop membayar pajak karena rakyat Indonesia itu banyak menilai pajak yang kita bayarkan tiap tahun itu benar-benar nggak ada manfaatnya buat rakyat Indonesia. Pajak tiap tahun naik, terutama itu pajak kendaraan. Tapi rakyat Indonesia itu masih banyak yang susah. Pengangguran di mana-mana, sembako naik, infrastruktur jalan masih banyak yang rusak. Biaya pendidikan semakin mahal. Terus manfaatnya pajak apa? Dan masyarakat Indonesia itu menilai pajak itu bukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, melainkan dari rakyat oleh rakyat untuk pejabat. Coba kita lihat, pejabat semakin kaya, rakyat semakin menderita. Betul nggak? Jadi kira-kira seruan seperti ini, respon kalian apa? Apakah kalian setuju atau tidak? Pasti kalian setuju, ya kan? Guys, kalau dari saya pribadi terus terang ya, kalau seandainya saya ini adalah warga Jawa Barat, saya akan ikhlas. Saya akan dengan senang hati membayar pajak. Pajak mau diambil oleh pemerintah, itu pasti kita semangat ya. Kita tidak merasa rugi, kita tidak keberatan. Karena hasil pembangunannya jelas, gubernurnya bekerja untuk rakyat. Dia hadir di saat rakyatnya ada bencana, lalu kemudian jalan-jalan provinsinya sudah leucir, dikasih lengkap dengan lampu-lampu jalan. Hasil pembangunannya di mana-mana, banyak membantu rakyat yang susah. Nah, kalau seperti itu gubernurnya selalu turun ke lapangan dan masyarakat merasakan dampak manfaatnya, rakyat pasti ikhlas, warga pasti ikhlas untuk membayar pajak. Tetapi kalau wilayah-wilayah lain, provinsi-provinsi lain, gubernurnya jarang turun ke lapangan dan kita nggak pernah merasakan hasil kerjanya, lalu tiba-tiba pajak dinaikkan secara tiba-tiba, tentu saya juga sebagai rakyat sangatlah tidak setuju. Kita bayar pajak oke, tapi bukan untuk memperkaya para pejabat. Kita bayar pajak dan pajak itu dikembalikan dengan masyarakat bisa merasakan manfaatnya dari uang tersebut. Misalnya jalan atau infrastruktur dan sebagainya. Nah guys, saya bingung dengan Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi ini. Beliau sepertinya tidak belajar dari kasus Bupati Sadewo, Bupati Pati, yang beberapa waktu lalu di demo besar-besaran hanya karena menaikkan pajak sebesar 250%. Ya, jangan sampai nanti peristiwa Bupati Pati, Pak Sadewo nanti dialami juga oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi gara-gara pajak. Ya, ingat pajak ini sensitif bagi rakyat. Jika Anda sembarangan menaikkan pajak,
rakyat bisa serentak menurunkan atau menggulingkan Anda. Well, ini mbok anget lur. Masyarakat serukan gerakan stop bayar pajak serentak di Jawa Tengah. Iki terus piye? Tuh setuju apa ora masyarakat kok ngene iki? Stop bayar pajak. Tuh, piye iki kudune? Setuju apa ora wong Jawa Tengah iki? Ono kata-kata ngene iki, piye iki lho? Wong do ngene do setuju stop bayar pajak iki piye solusine? Lho. Halo masyarakat Jawa Tengah, kenapa harus keberatan pajak absen naik? Aku bukan anti pajak, tapi sebagai warga Jawa Tengah, aku punya hak untuk beropini. Ini dia. Banyak pengguna kendaraan yang pajak absennya itu naik. Dan bervariasi. Paling mentok itu sekitar 60% dari pajak pokoknya. Jadi absen itu apa sih? Absen itu pungutan tambahan yang diberikan kepada pengguna kendaraan yang mungut itu pemerintah kota atau kabupaten. Yang tidak habis pikir menurutku pribadi adalah kenapa bisa sampai 60%? Sebagai contoh ini satu mobil 3 juta pajak pokoknya, absennya itu hampir 1.900.000. Belum biaya apa itu di bawah itu aku lupa. Bisa dibilang hampir 50% lebih itu absennya. Dan banyak banget masyarakat yang merasa keberatan. Kan bisa buat ngaspal jalan lebih mulus. Pelayanan teman-teman ASN juga lebih maksimal. Peningkatan ekonomi masyarakat juga meningkat. Pelayanan publik juga makin top. Itu tulisan di websitenya Bapenda Jawa Tengah. Untuk pasar otomotif, kayaknya bakalan ada anomali dengan kendaraan-kendaraan plat Jawa Tengah. Itu bakalan dijauhin sama pengguna kendaraan karena pajaknya nggak masuk akal ketimbang plat lain gitu. Sebagai contoh, kalau ada Avanza di Jawa Barat gitu ya, 1,5 juta. Di Jawa Tengah bisa sampai 2,5. Ya. Coba kita lihat sejarah lagi teman-teman, ada nggak pajak daerah yang meningkatnya hampir 60% secara langsung? Pemerintah Jawa Tengah, silakan refleksi itu. Masyarakat Jawa Tengah berbondong-bondong mengadakan slogan jangan membayar pajak. Ini saya bukan membanding-bandingkan, tetapi antara Jawa Tengah dan Jawa Barat itu memang ada sedikit perbedaan pola kepemimpinannya antara Kang Deddy Mulyadi dan Gubernur Jawa Tengah Pak Lutfi ya. Kalau Gubernur Jawa Barat itu dia itu melakukan action dulu, memberikan pelayanan yang optimal dengan melalui penghematan anggaran, sehingga masyarakat Jawa Barat menikmati apa yang sudah dilakukan oleh gubernur gitu kan. Tetapi kalau pemerintahan Jawa Tengah Pak Lutfi itu menaikkan pendapatannya dulu dengan menaikkan pajak kendaraan, baru setelah nanti pendapatan ahli daerahnya itu naik, baru dia itu akan melakukan perbaikan pelayanan kepada warga Jawa Tengah. Ini bedanya di situ. Saya bukan membanding-bandingkan, tetapi saya melihat fakta di lapangan yang seperti itu antara pemerintah Jawa Barat dan pemerintah Jawa Tengah. Ya, demikian. Terima kasih. Matur nuwun. Salam rekan setia Wajah Langsa seluruh Indonesia. Luar biasa postingan saya terkait pajak di Jawa Tengah. Baru 30 menit saya posting di TikTok, sudah ditonton oleh 600.000 lebih manusia di Indonesia, dibagikan ribuan kali dan dibanjiri komentar jutaan orang. Hal ini menandakan banyak sekali masyarakat yang kecewa dengan proses pembayaran pajak di Indonesia, yang seharusnya masyarakat yang sudah bekerja banting tulang, keluar keringat, ingin membayar pajak untuk negara, itu seharusnya diservis. Bila perlu dikasih minuman, dikasih cemilan, bukan disuruh fotokopi, disuruh ngantri rame-ramean. Ini membuat masyarakat di Indonesia ini nggak habis pikir. Orang yang mau bayar pajak aja dipersulit, apalagi hal lainnya. Jadi kami mewakili masyarakat Indonesia memohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk merubah mekanisme sistem untuk pembayaran pajak di Indonesia. Dikhawatirkan apabila bayar pajak aja sulit, banyak sekali, mohon maaf, tetek bengeknya,
maka masyarakat ke depan akan nggak mau lagi bayar pajak, Pak. Dimana kita tahu saat ini era digital, Pak, semuanya sudah bisa pakai aplikasi. Kenapa untuk membayar pajak nggak bisa dibuat satu aplikasi? Jadi sekali lagi kami mohon kepada Dirjen Pajak di Indonesia untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran pajak apapun di negara ini. Salam wajah langsa. Kalau rakyat berhenti bayar, itu karena nggak mau atau karena nggak kuat. Di Jawa Tengah tahun 2025 ada sekitar 4,7 juta orang yang akhirnya tidak membayar pajak kendaraan karena pajak option. Potensi pendapatan daerah hilang 2,4 triliun rupiah dan di 2026 tarifnya malah naik lagi sekitar 17%. Kalau tahun lalu sudah berat, kenapa sekarang malah ditambah? Bayangkan kamu punya warung, pembelinya makin sepi, harusnya evaluasi cari tahu kenapa. Tapi yang dilakukan malah naikin harga lagi. Kira-kira pembelinya balik atau pergi? Kalau beban makin tinggi, orang bukan jadi lebih patuh, mereka juga makin terdesak. Ini bukan soal anti pajak. Masyarakat paham kewajiban. Tapi pajak yang terlalu tinggi di kondisi ekonomi yang berat hasilnya bukan peningkatan, tapi penurunan kepatuhan. Nah, kalau ingin pendapatan daerah naik, turunkan bebannya dulu. Berikan insentif, permudah mekanisme, buka ruang dialog. Karena rakyat itu bukan ATM. Kalau ingin setoran lancar, pastikan yang store masih sanggup berdiri. Semoga bermanfaat. Bayar pajak akan meningkat. Karena apa tadi? Karena yang tadinya mau boikot, rencana mau boikot membayar pajak, setelah ada diskon kan berarti kan kembali untuk membayar pajak. Harapannya dengan ada diskon ini semuanya kepatuhan membayar pajak itu meningkat. Pak, kalau itu berapa sih Pak? Targetnya berapa sih Pak dari kenaikan 12% itu di 2020? Berapa miliar gitu Pak? Gimana maksudnya? Target pendapatannya gitu Pak? Iya, otomatis dengan adanya itu ada ada peningkatan. Pokoknya ada peningkatan. Targetnya berapa Pak kira-kira? Gimana? Targetnya kira-kira berapa miliar, berapa ratus miliar gitu? Kalau yang untuk didapat dari option, yang didapat dari kenaikan. Karena ini option itu dibagi dengan kabupaten kota. Iya, dengan kabupaten kota. Sehingga itu perlu dikaji ulang karena kebanyakan banyak yang mengalir ke kabupaten kota karena apa? Option itu ya kabupaten kota itu tidak seperti bagi hasil ya. Kalau bagi hasil itu langsung nanti pada akhir tahun dengan pembagian yang sesuai beban dari masing-masing kabupaten kota dan juga kemiskinan, angka kemiskinan dan lain sebagainya kabupaten kota itu. Jadi ada keseimbangan antara penerimaan bagi kabupaten kota. Tapi kalau option itu adalah langsung setiap hari itu yang didapatkan dari option itu kenaikan itu langsung menuju kabupaten kota, maka tentu saja potensi dari kabupaten kota itu tergantung juga keaktifan juga pembayar pajak di masing-masing kabupaten kota. Kalau dasarnya dari NJKP berarti option itu setiap tahun akan turun Pak? Gimana? Nah, iya karena kan nilai jualnya itu semakin turun walaupun optionnya itu dibagi dengan nilai NJKP itu mesti akan turun. Tapi nilainya berarti nanti selanjutnya tahun ke depan akan selalu turun Pak untuk optionnya. Nilai kalau dibandingkan dengan kendaraan yang sama pada tahun yang sama. Jadi umumnya tahun 2023 bayar. Guys, ternyata ketika kita bayar pajak, baik itu roda 2, roda 4, gubernur, wakil gubernur itu mendapatkan insentif dan itu jauh di atas gajinya. Bahkan katanya per bulan itu bisa lebih dari 1,5 miliar untuk gubernur itu. Nah itu sih ngomong itu mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, namanya Matur Husairi. Ayo Mas, saya lihat konten sampean itu ngomong ternyata mak pipa itu 1,6 ya? Iya, 1,6, hampir 1,7. Hampir 1,7. Itu dasarnya dari mana? Ya gini Kak Soleh, jadi tunjangan operasional kepala daerah itu, gubernur, bupati, dan wakil-wakilnya itu sebenarnya diatur di PP 109 tahun 2000. Kemudian itu diatur di Pergub nomor 14 tahun 2019 dan direvisi dengan Pergub nomor 5 tahun 2024. Kalau gubernur hampir 1,7. Hampir sama 1,7. Kalau wakil gubernur? Wakilnya 900-an lebih. 900 juta. 900 juta. Oh iya dong. Bagi itu per bulan apa per tahun?
Per bulan. Berarti masyarakat itu berbondong-bondong bayar pajak untuk nyenengin pejabat Untuk dong. ngasih fasilitas ke pimpinannya, ke gubernur maupun bupati. Guys, ternyata Kalau benar seperti itu, maka saya setuju sekali jika warga akhirnya stop bayar pajak. Karena pajak yang dibayarkan kembali ke untuk rakyat sedikit sekali. Hasil pembangunannya tidak jelas, tidak nampak. Tetapi pajaknya lari kemana? Ke kantong pejabat. Nah, kalau memang seperti itu, lebih baik rakyat dibebaskan dari pajak. Untuk apa kita bayar pajak? Tetapi uang yang masuk itu untuk memperkaya para pejabat. Orang-orang sudah patuh pajak, tiba-tiba diperhasikan kira-kira kan gitu. Akhirnya kan orang jadi malas, ngapain saya bayar pajak kan gitu. Berarti sampai ada gerakan stop bayar pajak itu berarti suatu kewajaran yang amarah warga. Ya itu sebetulnya menunjukkan bahwa rakyat itu semua sudah sangat muak gitu dengan pemerintah yang selama ini memberikan pelayanan yang tidak baik kepada rakyat. Saya sudah melihat indikasi itu 2 tahun yang lalu ya. Itu kan tahun 25 itu kan sudah ada option. Ini menurut saya itu memang ya kalau bahasa itu memang kurang ajar ya. Jadi di sisi lain masyarakat ini sedang nggak baik-baik saja, tetapi pemerintah dengan seenaknya menaikkan pajak, dan itu kan akhirnya kan mereka kan berdalih bahwa ini bagiannya kota, ini bagiannya provinsi dan sebagainya. Tapi masyarakat kan berpikirnya kayak gitu. Hasil akhir, angka akhir itu yang dibayar oleh konsumen dia membandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah itu yang yang kedua, menurut saya teman-teman yang mengelola di Bapenda masalah pendapatan itu menurut saya juga nggak cerdas. Maksud saya gini, mereka kan selalu bilang bahwa kurang lebih angkanya 20% itu ada potensi pajak kendaraan bermotor yang mereka tidak melakukan bayaran. Nah, tetapi mereka lupa bahwa di dalam memberikan pelayanan itu menurut saya mereka masih jauh dari harapan kepuasan masyarakat itu. Misalnya gini, yang bukan atas nama. Salam rekan setia Jalangsa, tidak terbendung lagi masyarakat di Jawa Tengah untuk melakukan aksi stop bayar pajak. Entah apa penyebabnya, namun perkiraan kami dikarenakan kenaikan pajak di Jawa Tengah yang begitu besar, sehingga masyarakat mulai menyuarakan untuk stop bayar pajak di Jawa Tengah. Semangat selalu untuk saudara-saudara kami di Jawa Tengah. Salam Wajah Langsa. Dor, berita viral, pajak kendaraan di Jawa Tengah naik. Masyarakat serukan stop bayar pajak. Gerakan masyarakat Jawa Tengah. Tapi nggak usah di stop, bos. Lanjutkan aja. Kuat dibayar, kuat diumbar. Gitu aja kok repot. Lanjutkan, oke? Tulis di kolkom. Kabar baik untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah. Nah, ini ada kabar baik nih. Kabar gembira. Setelah kemarin sempat ramai ada statement soal stop bayar pajak, terutama di wilayah Jawa Tengah ya. Kemarin sempat ramai. Nah, sekarang udah ada kabar gembiranya nih. Sudah ada keputusan atau kebijakan dari pemerintah, dari Bapenda ya. Kebijakan dan keputusannya apa nih, tak bacakan. Setelah viral seruan stop bayar pajak, Bapenda akhirnya kasih diskon 5% untuk meredam amarah rakyat. Nah, katanya kita putuskan memberi diskon 5% agar tetap taat pajak demi menghindari aksi boikot yang lebih luas. Nah, kabar gembira rawi jenenge. Nah, sekarang untuk masyarakat Jawa Tengah nih, gimana kira-kira nih tanggapannya nih? Apakah tetap ikut statement seruan stop bayar pajak? Atau setelah tahu berita ini, kalian langsung berbondong-bondong ke Samsat buat bayar pajak? Gini, contohnya, wah, mumpung lagi ono diskon 5%, mumpung lagi ada promo, mumpung lagi diskon nih, tak gendang ning Samsat bayar pajak. Contohnya ngono kuwi. Kira-kira gimana nih tanggapan dan komentar kalian
mengenai promo pajak diskon 5% untuk warga masyarakat Jawa Tengah. Warga Jawa Tengah lagi galau. Kang Deddy Mulyadi, tolong kami warga Jawa Tengah. Kang Deddy Mulyadi, kita warga Jawa Tengah benar-benar minta tolong kepada Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Dikarenakan kita warga Jawa Tengah sudah tidak mempunyai pemimpin lagi. Sejauh ini kita sudah 4 bulan lebih terdampak banjir, tidak ada tindakan serius dari pemerintah setempat ataupun pemerintah terkait, Kang Deddy Mulyadi. Untuk itu kita warga Jawa Tengah benar-benar mempercayakan ini terhadap Kang Deddy Mulyadi. Tentunya kita berharap warga Jawa Tengah, tepatnya warga Lengkong, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah ini berharap Kang Deddy Mulyadi mau berkunjung dan hadir di tengah masyarakat yang lagi kesusahan, tepatnya warga yang terdampak banjir. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat dan pemimpin Jawa Tengah ini memang benar-benar sudah tidak ada, Kang Deddy. Bukti nyatanya apa? Kita sudah 4 bulan lebih terdampak banjir, tetapi tidak ada tindakan serius dari pemerintah setempat ataupun pemerintah terkait, Kang Deddy. Baik Bupati, DPR ataupun Gubernur, semua pada buta, pada tidak ada yang peduli terhadap rakyat kecil, khususnya korban banjir, Kang Deddy Mulyadi. Bukti nyata lagi, sudah tahu kita setiap tahun terdampak banjir dan sudah 10 tahun lebih kita selalu terdampak banjir dan banjir, Kang Deddy Mulyadi. Dan banjir di sini itu selalu lama, bahkan sampai 8 bulan, Kang Deddy. Bahkan per hari ini kita sudah 4 bulan lebih terdampak banjir, tetapi tidak ada bantuan dari pemerintah, baik dapur umum pun juga tidak ada dari pemerintah, Kang Deddy Mulyadi. Entah anggaran pada dikemanakan. Terkhusus buat gubernur kita Bapak Lutfi selaku Gubernur Jawa Tengah, tolong urusi rakyatmu, sibuklah urusi rakyatmu yang lagi kesusahan, yang lagi kena musibah, yang lagi kena bencana. Bukan malah sibuk menaikkan pajak negara. Jangan sibuk, tetapi sibuknya menaikkan pajak negara, bukan sibuk kerja untuk mengurusi rakyat yang sedang kesusahan atau yang sedang berduka. Tengok wargamu, Bapak Lutfi, wargamu lagi berduka. Janganlah kamu malah membikin sulit atau membikin susah lagi untuk wargamu yang lagi kesusahan ini, malah justru kamu sibuk rapat mau menaikkan pajak negara. Apa maksudnya ini? Apakah pemimpin yang bijak seperti itu? Saya yakin netizen dan juga teman-teman semua bisa menilai bagaimana pemimpin yang bijak. Pemimpin yang bijak akan selalu mempermudah dan mengayomi rakyatnya, bukan sebaliknya malah mempersusah rakyatnya. Kalau ini namanya mempersusah rakyatnya, artinya teman-teman juga netizen semua bisa menilai kalau gubernur kita Bapak Lutfi selaku Gubernur Jawa Tengah itu mempermudah rakyat atau mempersusah rakyat. Tolong dinilai, silahkan beri komentar di sini teman-teman. Dan buat teman-teman itu semuanya yang peduli terhadap korban banjir, peduli terhadap seksama, yang mempunyai jiwa sosial, tolong dibantu like, share, dan komentarnya, juga posting ulangnya teman-teman. Sekali lagi kita sangat-sangat berharap minta tolong kehadiran dan kunjungan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, karena kita warga Jawa Tengah menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemimpin Jawa Tengah, dikarenakan sejauh ini kita terdampak banjir setiap tahun, sudah 10 tahun lebih tepatnya menjadi banjir langganan, dan banjir di sini itu selalu lama sampai 8 bulan. Tetapi sejauh kita terdampak banjir setiap tahun belum ada tindakan serius termasuk penanganan realisasi pembangunan yang menjadikan penyebab terdampak banjir. Sejauh ini nol dan tidak ada. Besar harapan masyarakat ada pemerintah yang peduli mau merealisasikan pembangunan yang menjadikan terdampak banjir di warga Sayung. Khususnya yang pertama pembangunan penyebab terdampak banjir, yaitu berupa sabuk desa, yang kedua peninggian jalan, dan yang ketiga pompanisasi semaksimal mungkin sesuai kebutuhan dan kapasitasnya. Tentunya rumah pompa yang standby, bukan hanya rumah pompa yang tenaga surya yang tiada guna, yang tidak bisa mengeluarkan air atau keluarnya itu kayak air orang yang lagi kencing ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi buat teman-temanku semuanya dibantu like, share, dan komentarnya. Padahal di Jawa Tengah ini beberapa titik atau beberapa lokasi itu masih terjadi banjir. Namun di tengah-tengah situasi seperti ini, gubernurnya malah sibuk menaikkan harga pajak, dan naiknya itu juga nggak ngotak, nggak kira-kira. Naiknya gede banget, puluhan persen, tetapi diskonnya cuma 5%. Ya sama aja, tidak akan meringankan rakyat. Dan juga ikuti seperti yang dilakukan oleh Jawa Barat. Di Jawa Barat menurut saya warganya itu ikhlas untuk membayar pajak, karena hasilnya juga mereka nikmati, hasilnya juga mereka rasakan. Dari pembangunan infrastruktur jalan,
lalu kemudian pendidikan dan juga kesehatan, ya. Sedangkan di Jawa Tengah ini pembangunannya belum nampak. Jalan-jalan di perbatasan kalau kita bandingkan dengan Jawa Barat, Jawa Tengah juga jalannya seperti kubangan kerbau, masih banyak jalan rusak, belum betul-betul jelas nampak pembangunannya. Tetapi bupatinya tiba-tiba menaikkan pajak. Padahal beberapa waktu yang lalu seperti saya sampaikan di awal tadi, ada seorang bupati yang berasal dari Pati, ya, bernama Sudewo. Pak Sudewo itu di demo, guys, dan mengerikan demo untuk Pak Sudewo ini. Itu sampai benar-benar menggoyangkan pemerintahannya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara menaikkan pajak sampai puluhan atau ratusan persen. Nah, saya sangat berharap agar Pak Ahmad Lutfi bisa mempertimbangkan kembali. Paling tidak, Pak, sebelum Bapak mengumumkan kenaikan harga pajak, Bapak membangun dulu Jawa Tengah. Berikan bukti dulu, berikan hasil dulu. Setelah ada bukti, ada hasil, barulah boleh mungkin Bapak memungut pajak atau menaikkan harga pajak. Warga pasti ikhlas. Tapi kalau tidak ada pembangunan yang dirasakan, tiba-tiba Anda menaikkan harga pajak secara sepihak, pasti warga Anda akan kaget, dan jangan Anda panik jika responnya seperti ini. Mereka berbondong-bondong, mereka rame-rame menolak atau stop untuk membayar pajak. Semoga Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi bisa lebih mempertimbangkan akan hal ini. Dan kalau boleh, saran dari saya, Anda mencontohi kinerja dari Kang Deddy Mulyadi, ikuti gaya kepemimpinan beliau, gaya kerja beliau, sehingga Anda memungut atau menaikkan harga pajak, rakyat ikhlas untuk membayar. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan konten reaksi dari saya. Sampai jumpa lagi.